Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Jadi, gimana Pak Ustaz? Selesai. ya, selamat malam para vlogger Allah bahasanya. Oke. Jadi hari ini gua sama teman gua nih, teman SMA gua. Namanya siapa, Bat? Nah itu langsung sebut. Iya. Ya lu memperkenalkan diri dong. Ya, penting ya namanya. Penting dong. Namanya nggak usah disebut. Oh iya. Namanya Batari. Batari Ratih Pratiwi. Teman SMA gua waktu di SMA 14. Itu ya Bu. Iya. Jadi Teman nakal bareng, iya. nyontek bareng. Terus hari ini gue janjian sama ibu yang satu ini, katanya dia lagi bimbang soal tentang karir. Ya, makanya sih. Gue pengen mulai sesuatu yang buat usaha lah. Nah, itu kuncinya. Dia mau mulai usaha. Nah, terus jadinya ya mungkin dengan ngobrol-ngobrol gini ada sesuatu yang bisa kita bagiin kali ya. Jadi lu mau cerita apa, Bat? Gue sih cuman kepikiran. Kan ada satu temen gue di grup. Tapi bukan beda circle sih maksudnya kita. Gue bilang, kayaknya enak ya sambil kerja sambil punya usaha. Karena kan lagi pandemi gini nggak tahu kan. Gue nggak bisa ngandelin. Terus tiba-tiba bermunculan lah usaha-usaha dadakan, entah itu buat kue, buat sesuatu dessert, atau makanan apa. Yang which is mungkin mereka sebenarnya jualannya cuma ikan doang. Senin sampai Jumat itu kerja. Pengen sih bisa kayak gitu. Lu bukannya udah sempet jualan ya? Jualan. Yang kemarin di IG itu lu jualan apa? Oh itu bukan produk gue sebenarnya. Tapi maksudnya gue pengen punya yang dijual tuh yang hasil gue sendiri gitu loh. Kemarin gue cuma ngebantuin doang. Nah, terus lu kepikiran apa nih yang lu pengen tiba-tiba berpikir bahwa gue pengen jualan tapi gue yang gue buat sendiri gitu. Kalau sebenarnya awalnya tadinya makanan. Karena kan ya bukan yang paling gampang sih. Karena kan paling banyak sekarang tiba-tiba pada jual makanan kan. Pada bikin roti sendiri, bikin makaroni skutel sendiri, apalagi serba-serba mentai, saus mentai gitu-gitu. Coba kayaknya bisa deh gitu. Cuma balik lagi soal lidah itu sensitif sih. Kalau kita lagi moodnya swing salah ngasih, kita karan aja kelar. Gue agak takutnya di situ sih. Emang lu rencananya mau bikin makanan apa? Gue sebenarnya ya yang simpel aja sih, cemilan-cemilan gitu. Tapi ya roti-roti yang gitu kali ya. Sempet sih kalau pikiran kayak temen gue, kamu coba aja kayak garlic, Korean garlic cheese itu ya, yang lagi hype. Kayak ini bukan kayak yang di pizza itu apa garlic bread itu kan? Nah iya, tapi ini bentuknya bulat, ada kayak cream cheese gitu dalamnya ya. Kakak gue pernah buat. Itu kan gampang. Gue nggak tahu ya, karena gue kan nggak bisa masak. Dan itu mesti di bake. Iya. Kalau gue ngeliat kakak gue sih gampang. Iya, sebenarnya bahannya tuh nggak terlalu banyak varian ya, maksudnya ya otomatis ya serba keju-kejuan adalah cheese yang bla-bla. Ya bahan rotinya sih kalau gue tanya bahan roti biasa ya. Soalnya jadi ya mau mulai pengen, tapi mau bergeraknya tuh untuk pertama kali tuh kayak mager. Kayaknya itu masalah semua orang deh. Ya iya kan, punya mau, tapi untuk pertama kali itu untuk start itu susah banget. Nah, Bukan susah karena bahannya atau prosesnya, bukan dari dulunya. yang lu ngerasa beratnya tuh apa sih? Maksud gue susahnya itu lu ngerasanya apa? Misalnya, aduh gue malas ke pasar nih, gue males. Sebenarnya Atau gue nggak punya alatnya. Zaman COVID kayak gini sebenarnya apa sih nggak usah di online ini, lo beli kebutuhan dapur yang basic aja, kayak bawang aja lo bisa online gitu. Karena lagi COVID gini udah muncul alternatif baru dong. Iya. Ya, itu bisa sih. Mungkin takut nggak enak kali ya, gagal kali ya. Karena gue pernah pengalaman loh. Gue tuh dulu pengen banget bisa buat banoffee. Banoffee apa?
segelas isinya ada Banoffee itu banana apa ya, kopi, gue namanya lupa deh, pokoknya tuh ada kayak karamel, whipped cream, pisang, sama kopi. Gue coba pakai kopi. Nah itu tuh kayak dessert. Dan itu biasanya gue nemuin gara-gara gue pernah ngopi di satu kafe di daerah Senopati, Banoffee-nya enak. Terus kok kayaknya gampang ya, ini nggak perlu di baking yang lo harus manggang ribet apa, kayak cuman satu gelas, layernya tuh lo isi tuh berurutan, pisang, lalu pertama. Ternyata gue gagal dibikin karamelnya dong. Bikin karamel tuh kan sebenarnya kayak gampang ya, gula diairin, terus diaduk-aduk, dipanasin gitu kan, terus tapi kayaknya kental gitu ya. Terus udah tinggal. Terus emang lu gagalnya gimana? Kering atau gimana? Nah, sampai nempel, kiri-kirinya akhirnya gue buang. Nempel, ya lo gimana? Wah, itu udah kena batu, nempel banget, lo gimana misahin? Dan itu cepet loh, udah nyampe 10 menit, tiba-tiba udah nempel gitu, gulanya dari panas ke kiri, terus nempel. Menurut logika gue ya tadinya kayaknya harusnya kan gampang. Untuk jadi dingin dulu kan. Sama gula. Kayak lo bikin dalgona. Kayaknya kelihatannya gampang kan, bikin dalgona cuma diaduk sampai 5 menit. Ternyata udah diaduk 5 menit, 10 menit tetap aja enggak kental-kental malah. Itu dia. Jadi tuh gue tuh pas karamel itu krim kan beli tuh yang jadi tuh, ada kan yang botolan gitu. Terus udah siap nih, waktu itu gue bikin pakai biskuit Oreo. Oreo putihnya gue buang, tengahnya itunya gue hancurin biskuitnya, gue topping. Nah, kopi segala macam. Oh, bubuk cocoa powdernya gue juga ada. Terus gitu, tinggal karamelnya dong. Gue pikir apa yang gue beli? Tinggal gula pasir direbus gitu doang. Pas masih panas, tuh gula pasir, gue udah ngikutin apa yang ada di YouTube gitu. Dan yang YouTubernya itu waktu itu adalah salah satu vlogger yang terkenal lah, gue harus sebut nama, dia terkenal, semua orang sebut pasti tahu. Iya. Gue udah ngikutin tuh cara dia bikin. Kalau nyebut nama jadinya gibah ya, nggak boleh. Boleh nyebut merek. Nah, pas karamel gue tuang, kan masih panas, ya gue diamin dulu dong. Nah, menurut gue, kenapa dia kok cepet beku padahal dia masih panas? Harusnya kan logikanya pada saat dia mengeras dia udah dingin dong. Gue diamin paling cuma 10 menit, tiba-tiba udah gak bisa lagi, udah mau piring-piringnya gue buang. Nah, lo gue mungkin gue gak bakat nih, karamel aja bego banget, cuman gula direbus aja tuh bisa kebuang untuk piring-piring. Sebenarnya bukan gak bakat, bisa jadi lo harus informasi yang lo gunakan belum lengkap. Kan pasti ada alasannya kenapa itu jadi keras kan. Bisa jadi mungkin kurang air atau suhunya berpengaruh ya. Pas jadi ini masih diaduk, itu tuh yang nggak terlalu encer. Ini kalau ada yang bisa komen ini kenapa dia bikin karamel keras ya, komen aja. Tiba-tiba pas gue tuang, gue pikir nggak bakal keras asal nggak sampai dingin dong. Itu masih panas men, sampai nempel gitu sih. Malah jadinya kayak permen ya. Permen, tapi yang nggak bisa diangkat. Mau nggak mau kan nggak mungkin makan sama belingnya. Kan? Iya, makin dipanasin makin keras gitu ya. Dipanasin cairnya lagi, tapi keras lagi. Mau diapain? Masa piringnya gue apiin? Mungkin aja gue buang. Ya tapi gue ngeliatnya sebenarnya bukan lo ngerasa gak bakat sih. Mungkin namanya percobaan pertama kan pasti gagal satu. Nah, terus gue pernah ini yang kedua, gue nyoba. Sorry nih, es krim McD. Es krim McD kenapa? Yang putih tuh apa? Sundae. Kon. Sundae. Iya Sundae. Kalau kon yang es krim kon, Sundae yang. Itu kan ada tuh tutorialnya sempat beredar tuh di IG, salah satu vlogger terkenal juga. Gue ikutin tuh, wah segala macam. Nah, itu pakai pengembang. Waktu itu gue lupa pengembangnya apa. Pokoknya tuh katanya gue ini, wah ini tuh pengembangnya ini, mama tau gak itu yang biasa dipakai buat orang bikin donat. Cuma gara-gara mega merek, sama-sama tuh pengembang itu, mega merek bener, hasilnya beda. Mengembang. Betul. Nggak itu jadi betul. Es krim. Iya itu betul. Yang ada tuh kayak ini whipped cream powder, es krim enggak, terus mau makannya gimana? Itu gue sampai
udah pakai mixer, bahkan gue pakai salah satu merek kayak penghancur makanan mixer yang serbaguna itulah, warna merah itu. Gue pakai lama setengah jam, gue aduk, gue tinggal aja, gue nonton drakor aja. Dan itu memang benar, karena kakak gue pernah bikin roti, dia mesti tepungnya spesifik, mereknya pun mesti spesifik. Masalahnya Jadi begitu dia pakai tepung lain itu yang biru-biru itu, pakai tepung yang biru-biru yang terkenal, itu nggak ngembang. Tapi si kakak gue mesti beli merek yang orang, pokoknya susah deh, agak susah dan mungkin import gitu ya. Kalau pakai itu ngembang rotinya. Sebenarnya gue waktu itu gini, sebenarnya tuh bahan merek yang gue cari pengembang itu sebenarnya bukan merek yang sulit. Cuma memang pada hari itu gue udah terlanjur bikin adonan dan gue udah cari ke beberapa toko sama warung nggak kosong stoknya. Pakailah yang ada. Toh sama-sama pengembang untuk roti, donat dan lain-lain, bukan jenis pengembang yang lain. Ini cuma masalah merek. Gak ada pengembang. Orang itu cuma naiknya, aduh si mana berpemilih. Terus berarti lu sekarang nggak nyoba lagi gitu? Iya, gara-gara si Banovi sama es krim air begitu, gue nggak mau jualan. Gue juga takut juga sih. Selain jualan itu ada nggak yang bisa lu goreng apa, misalnya goreng bawang, goreng pisau? Gue nggak suka di dapur tuh, bukannya gue nggak suka di dapur sih, tapi gue merasa kalau kayak baking itu gue lebih, bentar ya, Nggak apa, biarin aja. halo, udah pakai Gojek? Oke. Bentar lagi kok udah dipesan dari tadi. Apa Gojek? GoFood, lo pesen GoFood? Oke, I see. Iya, jadi kayak gitu. Jadi gue sebenarnya pengen kayak masakan rumahan. Nah, gue sebenarnya dari percobaan gue yang agak lumayan ternyata masakan rumahan. Jadi, Contohnya apa? gue pernah niru bikin cumi saus padang sih. Sebenarnya gue nggak suka saus padang, gue suka sama. Tapi gue pernah coba bikin. Nah, itu tuh ya menurut gue lumayan berhasil sih, alasan gak mengecewakan. Jadi gue niru salah satu YouTube vlogger terkenal juga, food vlogger, otomatis kan makanan itu kan. Gue coba lah cumi itu di rumah. Nyokap gue tuh pencinta udang, jadi gue kalau mau makan cumi gue pasti pergi ke warung seafood Tenda Kaki Lima, gue beli itu. Karena nyokap gue kagak doyan cumi. Gak mungkin juga gue minta masakin dia, males bersihin yang ada ribet. Dia lebih suka udang. Waktu itu lah, gue entah gimana, gue ke supermarket, gue beli cumi. Dengan pedenya gue ikutin tuh seafood vlogger. Sebenarnya itu lebih ngeri sih menurut gue. Karena seafood vlogger itu kan dia yang jelas takaran bawang, cabai ya. Udah takaran garam, takaran penyedap, mereka kan gak jelas pas dia. Kalau baking kan bener-bener rigid. Ya mesti ada berapa gramnya. Berapa gramnya tuh rigid, nggak bisa lu pakai. Ya udah comat pakai jari lah awur-awur nggak bisa. Tapi yang tadi itu apa namanya, yang cumi saus padang, mungkin lu bisa bikin, gua nanti jual ke gua. Kenapa? Karena istri gua suka cumi saus padang. Oh gitu. Jadi gue lebih pede, bukan lebih pede sih, menurut gue tuh agak lebih mending ternyata di masakan. Padahal gue juga begitu udah mulai bagian garam, gula, sama si penyedap itu, kaldu jamur, gue kan si vlogger nggak nyebutin 5 sendok, apa 2 sendok enggak kan? Dia juga secukupnya. Nah udah kata-kata secukupnya tuh udah dapat badan gue masak. Terus sama ya kayak lu beli nasi goreng di abang-abang pinggiran, bang pedesnya sedang aja, ya seikhlasnya aja dia mau nuangin sedangnya tuh 2 sendok apa 3 sendok. Iya, kalau udah dipetunjuk masak secukupnya, itu mulai tuh mampus kata gue. Udahlah akhirnya bismillah sejumputnya tangan gue ambil aja tuh secukupnya. Udah tuh lebih enak. Nah, kan tadi lu bilang lu takut kan di awal karena lu gagal, tapi kan ada satu yang berhasil. Tapi kenapa lu masih ngerasa? Gue masih penasaran sih sebenarnya dengan kue-kuean. Menurut gue juga buat kue itu masaknya lebih bersih. Dalam arti prosesnya enggak ya, lo kan kalau masakan rumah pasti bawa bawang kan. Ya pasti otomatis lo harus mandi. Ya memang kalau makanan basah atau makanan yang gitu memang cenderung mesti lebih higienis
dan bahan-bahannya cenderung lebih. Nah, terus gue aneh, si baking ini kan dia semua terukur tuh, nggak ada secukupnya air aja lo ukur berapa mili istilahnya. Gue mikir, gue nggak bisa ya, itu kan segitu rincinya. Sedangkan dengan secukupnya tadi masak-masakan makanan tuh gue kayak lebih bisa ya. Kenapa lu nggak coba memulai hal istilahnya bisnis sesuatu hal yang lain selain makanan? Ya sebenarnya makanan itu menurut gue ya, gue nggak tahu menurut gue itu high risk ya, karena lidah itu kan sensitif, begitu berubah orang tuh nggak mau balik lagi. Itu terlalu gede sih risikonya menurut gue. Tapi entah kenapa bisa sekarang itu yang menjamur. Nah gue tuh takut gue nggak bisa mempertahankan rasanya aja, gitu stabil di situ. Kalian sorry yang namanya cewek kan, wah kalau lagi lo PMS masak udah nggak tahu udah rasanya dengan secukupnya itu. Gue nggak ngerti deh, lumut aja swing gimana lo mau ngasih sesuatu yang enak gitu kan. Tapi memang perlu diketahui sih, bisnis makanan itu kelihatannya gampang, semua orang bisa. Tapi kenyataannya itu ada bisnis proses yang nggak mudah. Oh iya. Bisnis proses ini gue bilang bisnis proses ya, lo mesti beli ke pasar, beli istilahnya beli bahan yang mungkin jarang ditemuin. Kalau lo mau lebih hemat lo mesti ke pasar kiloan, misalnya seafood lo mungkin kalau dulu kayak muara angke gitu lo bisa beli kiloan atau dan sebagainya. Kelihatannya mudah. Bahkan gue dulu gue pernah bisnis makanan, mungkin teman-teman sih yang tahu, dulu gue pernah bisnis ayam goreng fried chicken, lo maksudnya kan? Kayak Sabana. Iya kayak Sabana itu Crunchies, namanya Crunchies fried chicken, CRFC namanya. Dulu gue belum sempat beli, lu udah kagak ada kemarin. Iya karena itu dia, lu belum sempat beli udah tutup, udah bangkrut. Gue hampir gue balik ke Jakarta itu 2011 sampai 2013, berarti sekitar 2 tahun. Gue bisnis itu 2 tahun. Nah, kan tadi lu bilang lu pengen bisnis makanan, terus lu memulai dari kue. Terus lu bilang, aduh gue mulai lagi susah karena takut. Kalau dari gue pribadi, gue melihatnya sebenarnya bukan lu gagal tuh terus lu ini gitu ya. Tapi kegagalan tuh ada banyak faktor. Faktor pertama, satu lu emang gak bisa masak, tapi lu suka makan. Ini beda cerita loh. Beda nih, mesti dibedain nih. Dari body gue kelihatan. Ya, kelihatan sih. Mungkin lu beratnya 2 kali lipatnya gua. Yang enggak, itu dosanya ada sebagian di situ. Masya Allah. Oke, jadi bisa jadi lu sebenarnya doyan makan, tapi sebenarnya enggak doyan masak. Enggak lah, di mana-mana kan. Ada juga yang doyan masak, tapi dia sebenarnya nggak terlalu senang makan. Lu lebih senang bikin, terus lu cobain makan, kan ada juga kayak gitu. Nah, ada juga yang istilahnya apa ya? Kalau yang lebih jauhnya lagi, dia tidak cocok dengan industrinya. Jadi bisnis itu kan industri makanan itu kan kompleks. Banyak, ada frozen food, ada siap saji, terusnya ada yang apa namanya ya? Siap saji, tadi frozen food, terusnya yang pokoknya ready made lah gitu. Nah, kalau di gua kasusnya jualan ayam goreng yang mesti on the spot digoreng saat itu. Oh, jadi begitu orang pesan baru lo proses? Bukan, ada 2 kalau gue modelnya. Gue masak dulu terus gue taruh, tapi kan orang pengennya anget. Nah berarti kan gue mesti nyari momen dimana orang lagi banyak, gue pas lagi goreng, pas lagi anget-angetnya gitu. Jadi baru digoreng paling lama 15 menit udah habis gitu. Nah, bisnis model ini di setiap jenis makanan berbeda-beda. Kayak bisa beli nasi goreng, lo beli nasi goreng, ya lo datang pesan, dia baru masakin. Pembeli mau nunggu. Kalau kayak gue jualan ayam KFC, orangnya nggak mau nunggu. Itu kan emang image-nya udah fast food kan? Nah itu dia, makanya ada bisnis makan tuh kan, kalau kita mau gali lebih dalam ya kelihatannya memang gampang, tapi ada celah di mana orang selalu lupa. Contoh, ada di istilahnya di lingkar gua jualan risol. Selama ini jual risolnya matang, digoreng, enak.
Tapi begitu mau dijual keluar daerah kan susah. Dia mesti frozen. Nah, begitu masuk frozen, lu pengen divakum. Nah, begitu lu mau divakum, nah ini ada persoalan. Bisnis prosesnya berbeda saat lu masak goreng jadi terus lu kirim. Nah, bisnis proses ini cocok nggak sih sama kita? Sama kayak lu tadi, gue baking ini sebenarnya bisnis prosesnya cocok nggak sih? Lu mungkin suka, gue suka lihat bendanya itu tadi apa namanya dona Ya, kayak garlic bread gitu, gue suka nih garlic bread. Tapi kalau nanti nih gue masak, bisnis prosesnya gue suka nggak sih? Nah, gue jedanya tahu nggak sih nanti takarannya berapa? Gue kenapa masih penasaran sama baking? Karena dengan gue suka sesuatu yang semua terukur, jelas, nggak ngira-ngira. Kasian orang akunting ya. Tapi gue gak akan jadi akunting sih. Background gue ada Ekonomi. Nah, kalau baking, istilahnya nih, misalnya, nah gue lagi moodnya lagi jelek nih, lagi PMS, gue tetap bisa buat baking itu mungkin dengan rasa yang sama. Karena ukurannya jelas. Ini sekian gram, ini sekian mili, ini berapa. Itu kalau tadi lo masak dengan secukupnya itu. Pantas Anda sulit mencari jodoh. Karena semua mesti ditakar. Oke, itu skip dulu ya, itu off the record aja dulu. Iya, jadi kayak karena gini loh, kewajiban perempuan ya menurut gua dengan kodratnya dia harus PMS itu. Sorry, gaus. Tapi laki-laki kan juga pasti ada dong period swing kayak gitu-gitu nggak stabil, pasti ada. Ya cuma anak perempuan. Nah itu sedangkan bisnis makanan kayak itu tadi, lidah itu sensitif, begitu lo berubah sedikit orang nggak mau balik. Nah mempertahankan itu tuh pertanyaan gue sederhana. Kenapa lu sudah harus berpikir sampai sejauh itu? Karena gue tukang makan. Kalau untuk makanan nih, gue punya satu rumah makan Padang favorit, sate Padang. Yang lu semua udah pada tahu lah, di Jakarta yang terkenal, di daerah Jakarta Selatan, di suatu pasar itu sate Padangnya itu. Nah kemarin terakhir waktu itu si pemiliknya baru meninggal, diterusin sama generasi selanjutnya. Gue hampir lagi makan di situ. Rasanya beda, kekentelan kuahnya beda, empuk dagingnya menurut gue jadi beda. Sampai sekarang gue udah berapa tahun gak balik lagi. Padahal dulu hampir tiap malam minggu gue nyari tuh sate Padang. Gue bawa mobil kadang sendiri nggak ada. Tapi lu sadarin nggak bahwa yang lo datangin ini kan sebenarnya udah bisnis lama. Nah sedangkan lu baru mulai, kan sebenarnya kalau orang baru mulai mah kan yang penting laku dulu kan. Iya, tapi kan lu nggak mau berpikir jangka pendek dong. Dan risknya itu kan sama. Pada saat makanan itu berubah, si konsumen juga akan bisa merasakan kan, loyalitasnya jadi berkurang. Oke, berarti gue paham. Berarti gue ngeliatnya begini. Lu suka sama makanan, lu suka makan, tapi lu ada concern yang sebenarnya itu sangat krusial buat lu. Jadi lu ngerasanya berat. Jadi sebenarnya sama kayak gue. Kenapa gue akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut ke bisnis makanan, karena memang yang tadi gue bilang bisnis prosesnya tidak cocok. Kalau lu bukan bisnis prosesnya nggak cocok, mungkin lu bisnis prosesnya seneng masaknya bener, mungkin lu ya gue bisa masak, bisa baking. Tapi ada satu titik yang lu sangat sensitif itu rasa. Lu punya ketakutan soal rasa, jadi lu nggak berani. Nah berarti kan sebenarnya lu tidak harus terfokus cuma sekedar pengen bisnis makanan doang kan. Lu bisa mulai bisnis yang lain, misalnya reseller, misalnya bisnis masakan siapa lo agenin, atau ini yang menarik, atau lo kerjasama dengan seseorang yang bisa masak, yang dia passionnya dimasak tapi dia nggak tahu cara jualnya, tapi lo tahu cara jualnya. Jadi lu motong bisnis proses yang tadi lu takutin sebenarnya. Kalau gue masak nanti gue mut-mutan nggak enak rasanya. Oke, kenapa nggak kerja sama misalnya sama temen lu, sahabat lu, emak lu misalnya emak lu doyan masak, misalnya kerja sama emak, bu
mau nggak kalau kita jualan A B C gitu, nanti gue yang masak gini kan bisa. Yang penting kan prinsipnya kan zaman sekarang nih, apalagi zaman pandemi sekarang, lu jualan apa aja pasti ada yang beli. Lu jualan pasti kemungkinan besar gue beli. Asal lo tawarin aja ke gue, gue ini cobain nggak, pasti gue coba. Sebagai teman yang baik, kalau ada istilahnya kurang, gue akan bilang ini kayaknya kalau versi gue, rasa gue mungkin ini kurang manis, atau kurang asin. Kan itu lebih masa selera. Tapi prinsipnya adalah untuk memutus tadi keraguan lu, kan lu bisa mulai dari bisnis model yang lain, kayak bisnis proses. Jadi sebenarnya lu nggak perlu takut sebenarnya. Ketakutan itu kan cuman sebuah persoalan yang sebenarnya mesti lo overcome gitu kan. Overcome-nya caranya apa ya? Kalau gue nggak bisa masak, gue pengen di makanan tapi gue cari yang lain. Sama kayak gue nih kalau mau masuk ke bisnis makanan lagi, gue langsung bilang sama diri gue waktu itu setelah gue jualan ayam. Kan dulu gue beli ayam, bener-bener ayam udah ayam potongan, terus ditaruh di freezer gitu kan, bisa berbulan-bulan gitu. Terus terus mesti on spot. Terus kalau kayak ayam KFC itu kalau misalnya hari itu nggak habis, lu nggak bisa jual besok, nggak bisa. Kualitasnya udah beda, rasanya udah beda. Nah, itu persoalan buat gua. Nah, solusinya apa? Kalau gua mau tetap di bisnis, makanya gue bilang di bisnis makanan industrinya, gua kan mencari bisnis model yang cocok sama karakter diri gua. Itu jualan apa? Ya jualan makanan yang gue beli stok 100, kalau mungkin kejualnya bisa 2 bulan, ya 2 bulan. Jadi mungkin makanan yang misalnya makanan kaleng, frozen food. Nah, gue termasuk yang cocok tuh. Nah, dulu gue juga pernah nih jualan frozen food sama salah satu teman gue. Gue bagian distributor, gue nggak bisa masaknya. Tadi lu bilang, gue mau bisnis makanan, tapi gue nggak bisa masak. Tapi gue pengen marketnya gede, namanya lu jualan ada aja yang beli. Kayak lu bilang tadi makanan, lu jualan apa aja pasti ada yang beli. Ya akhirnya apa? Frozen food keputusannya. Gue karena gue punya modal freezer, gue bisa nyetok tuh ayam tuh 100 biji di kulkas gue. Kan gak harus laku hari ini. Gue bisa jualan besoknya lagi. Nah, berarti kan lu ada beban gak sih kalau target lu mau habis-habis ya? Maksudnya perputaran barang lu nambah. Nah, itu kan balik lagi. Untuk sebuah permulaan memang itu hal yang biasanya orang takutin. Karena ini mesti habis nggak ya, mesti target nggak ya? Ya lu hitung aja, lu sebulan mau dapat berapa? Ya gue mau untung sebulan tuh gue mau dapat 2 juta misalnya. Ya lu tinggal hitung aja, mesti gue mesti jual kayak contoh nih, kalau dulu gue jual ayam KFC, kalau gue sebulan gue mau bisa bersih bangsa 2-3 juta, minimal itu gue mesti 7 ekor per hari. Gue udah kebayang, 7 ekor sehari. Ya gimana caranya gue ngejual 7 ekor sehari? Sama kayak lu, gue mau jualan kue, mobil apa namanya tadi, bake roti bake, terus lu mau jual, kira-kira sebulan gue mau untung 3 juta. Ya lu kira-kira aja satu roti ini diuntungnya berapa, lu itu. Ternyata gue mesti jual 100 roti, 200 roti, 300 roti. Nah itu sebagai bahan pertimbangan, tapi bukan berarti itu nakut-nakutin, tapi itu menjadi motivasi. Ternyata ada yang orang jualan makanan, dia ternyata cuma jual 5 aja atau 10 aja bisa untung. Kayak misalnya kan ada juga yang bisnis kue tart, ya kan, kue-kue yang ukuran gede yang sekali jual tuh 400.000, 300.000, kan itu untungnya rata-rata kan makanan hampir 100% kan, rata-rata. Meskipun nggak semua 100% ya, tapi rata-rata bahkan bisa lebih dari 100% gitu. Kayak dulu gorengan bakwan itu kan untungnya 300%, modalnya paling cuma 200 perak atau 500 perak, tapi lo bisa jual 2.000 gitu. Jadi kan untungnya banyak. Nah, berarti lo istilahnya selalu ada jalan gitu. Jadi lo nggak perlu takut dibebani, karena kalau lo
menjalani sesuatu yang sudah dibebani dari awal, ya biasanya kecenderungannya akan berhenti di tengah jalan. Ya, untuk bertahannya gini susah. Tapi gue ada satu apa namanya? Dulu ada seorang sahabat, dia juga dulu cerita sama gue dia mau mulai bisnis. Udah lama sih, udah mungkin 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu dia pengen belajar bisnis sama gue. Dulu gue masih kuliah bisnis, dia udah minta belajar sama gue. Ya udah. Oh iya, lulusan kuliah bisnis loh. Dan praktikal banget ilmunya. Karena jurusannya entrepreneur ya. Hasil ayam. Nah terus dia minta ajarin gimana share bisnis. Nah terus gue ceritain, terus dia ngerasanya sulit gitu. Gue kayak susah berat banget yang mulainya. Gue takut gini-gini. Tapi akhirnya dia ngejawab sendiri kesulitannya dia. Bilangnya gini, manggil gue Kak ya, karena dia lebih muda dari gue. Kak, ya dulu kan gue masih imut. Oke. Manggil gue Kak. Kayaknya gue tahu deh kenapa gue istilahnya dibilang kenapa gue takut dan sebagainya. Ternyata gue takut gagal, takut bangkrut. Tapi ternyata sih dijawab sendiri. Tapi ya Kak, seburuk-buruknya gagal berbisnis itu adalah gagal buka. Lu belum buka aja udah gagal, lu belum buka aja nggak mau, lu nggak berani buka. Oh, Itu sih udah gagal duluan. Jadi segagal-gagalnya dalam berbisnis adalah lu gagal buka. Lu punya toko nih, lu gagal buka toko. Karena lu saking takutnya, kan kalau bangkrut kan pasti. Iya. Sukses juga pasti. Iya gak? Cuman masalahnya, prosesnya. Nanti lu enjoy nggak, ini kita nggak tahu nih. Proses enjoy ini setiap orang bisa beda-beda. Trial and error sih, mesti nyoba sih. Tapi lu mesti nyoba. Jangan sampai kata temen gue tadi, lu gagal membuka bisnis, baru mau buka. Istilahnya, lu kalau punya toko di rumah lu mau buka aja nggak bisa. Karena nggak bisa, ya saya takut nanti kalau buka nggak laku. Ya kalau nggak buka ya pasti nggak laku. Iya. Jadi lah, menurut gua sih berani mulai aja, sama kayak gua bikin vlog ini. Status gua kemarin, statusnya apa bilang? Mulai aja dulu. Karena vlog ini isinya ya masih pas-pasan sih, maksud gue temanya juga masih nyari, masih random aja nih. Gue ketemu bocah ini juga random aja nih, tadinya sebenarnya mau ngebahas yang lain, terus ketemu udahlah kita vlogging aja lah. Ternyata si Batari itu lagi istilahnya ada persoalan masalah bisnis yang kayaknya sekarang semua itu apa-apa bisnis kan. Apa larinya bisnis, kok kayaknya iri gitu ya, kok temen gue bisa jualan ada yang beli. Ya gue sekarang mah gampang, lu jualan apapun gue yakin temen lu pasti ada yang beli. Dan teman yang baik nih gue kasih tau nih ya, buat temen yang baik, kalau ada temen yang jualan jangan lu tawar. Iyalah, belum apa udah minta diskon. No, jangan ditawar, beli dulu. Kalau rasanya kurang enak atau nggak cocok, lu mesti jujur sama temen lu. Tuh. Dan yang buat jualan jangan baper kalau dibilang rasanya kurang pas. Itu justru masukkan motivasi untuk gue mesti bikin lebih enak lagi. Gue sih selama ini karena di rumah juga ada cukup yang mengkritisi ya, karena bokap gue itu orang Sumatera ya, pokoknya soal makanan itu minta dilayani, jadi agak rewel tentang lidahnya. Oke. Jadi kayaknya kebawa sama lo ya, soal rasa nih kayaknya berbekas banget ya. Gak cuma soal rasa, tambah lagi nyokap gue itu melihat penampilan yang bikin. Nyokap gue seenak apapun makanannya, kalau menurut dia ini yang bikin, orangnya gak rapi, kok gak resik, gak apa, dia bisa balik kanan loh, gak makan. Meskipun tuh enak, terkenal dia gak makan. Jadi ini berarti ini contoh konsumen yang sensitivitas
perasaannya tuh sangat mempengaruhi banget. Sama bokap gue misalkan udah mesen nih, terus tiba-tiba dia numpang ke toiletnya nggak bersih, itu bisa nggak jadi makan di tempat, alasannya dibungkus. Kayak ntar sampai rumah entah itu dikasih siapa lah, dia nggak makan. Padahal makanannya mungkin bersih, tapi tempatnya mungkin dapurnya bersih, cuma dia kan numpang ke toilet nih nggak bersih, kalau nggak bakalan. Itu ya tipe emak bapak gue yang ya mungkin bisa dibilang rewel banget ya. Kalau konsumen zaman sekarang mah yang penting happening aja. Iya, mungkin beda tipe ya, karena kan orang tua dulu tuh lebih ini, kalau anak sekarang kan yang instan lah, ya udahlah ada di Dan itu juga, GoFood, dan itu menarik juga, Bat. Istilahnya kayak lu mau jualan, bisa mulai dari siapa calon pembeli lu. ya. Kalau gue sih makanya gue punya kekhawatiran kayak tadi, karena gue menganggap calon pembeli gue tuh ya anggap aja emak bapak gue. Oh, lo. Yang which is itu menurut gue udah gue perkirakan itu worst case lah. Jadi lu menganggap bahwa kebanyakan konsumen itu bakal kayak bokap sama nyokap lo gitu. Iya, soal lidah itu detail banget. Gue nggak tahu sih ya, karena ya bukannya gimana ya. Misalnya milenial sekarang tuh pilihan kan beragam ya, banyak. Rasa juga mau nggak mau kan ada mungkin beberapa yang kebanyakan mirip-mirip nih. Produk ini mirip-mirip nih, rasanya sama ini. Gue nggak tahu apakah itu menjadi mereka tidak terlalu peka dibanding generasi sebelumnya kayak gue, atau apa membuat mereka kayak bisa makin mengkritisi, nggak tahu. Coba itu menarik sih kalau buat dicari tahu. Ya itu justru seninya. Lu mesti coba dulu. Orang gini. Kalau sekarang menurut gue sekarang entrepreneur tuh udah mulai lebih terbuka. Terbuka dalam arti begini. Mereka selalu menjargonkan atau menggaungkan gini. Lu mesti belajar untuk salah. Jadi bukan kalau mungkin kalau motivator dulu bilang, wah kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti begini, kamu nggak istilah gitu. Selalu yang positif. Nah, gue tipikal yang sekarang berpikir begini. Nanti kalau salah gimana? Iya, lo harus salah. Kalau lo jatuh gimana? Iya, lo mesti jatuh. Supaya lo tahu, belajar dari kejatuhan itu, lo mesti jatuh sendiri. Oh, gue bikin kue, lo rasanya nggak enak. Ya lo nggak takut. Oh ya udah, gue bikin lebih baik. Karena apa? Setiap orang memulai sesuatu yang baru pasti salah. Nah, mental gue di kue tuh, di baking tuh belum ada sih. Karena apa? 2 kali pengalaman gue gagal baking itu, sesimpel itu. Kan masih jatah lo masih ada 8 kali coba lagi. Kalau jatah lo, kalau kucing aja 9 nyawanya, berarti masih ada 6 lagi lah. 7 lagi. Kan 2 gagal, masih ada 7 lagi. Gue tuh tipe orang yang kalau bisa tuh nggak mau belajar, mas. Sedangkan baking kalau udah gagal itu susah kan buat diapa-apain. Beda sama masakan, memang satu sisi positifnya itu sih. Kalau masakan lo bisa olah yang terserah lah ala-ala lo, yang penting bisa dimakan, nggak basi, bisa ya. Jadi gue main kores dulu untuk bikin. Masih ada 7 percobaan lagi. Lo bikin. Iya, baking. Apapun baking, misalnya lo kemarin bakingnya apa tadi garlic gagal, lo baking yang lain. Misalnya salah lagi, lo bikin baking yang lain. Sampai 7 peluang ini lo coba. Jadi kan ada yang orang bilang begini, berbisnis itu kalau lo gagal lo mesti coba terus kan gitu ya. Kalau gue suka tambahin, lo mesti coba lagi, tapi lo tentukan sejauh mana lo akan berhenti. Ya, kan tadi lu bilang, gue bilang ya kucing aja 9 nyawanya. Lu baru gagal 2 kali kan. Masih ada 7 percobaan lagi, ini mesti lo coba. 1 lagi, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ternyata gagal. Oke. Gagal itu bukan berarti lu nggak bisa. Bisa jadi bisnisnya nggak cocok sama lu, atau tidak cocok dengan ekspertis lu. Kan tadi gue bilang, ternyata gue nggak bisa. Ternyata baking udah 10 kali coba, 9 kali coba, ternyata nggak berhasil. Oke lah, gue mau coba yang lain. Bikin cumi apa tadi? Asam manis. Saus padang. Ternyata pas lu bikin saus padang nggak nyampe 9 aja udah berhasil. Oh, berarti lu ada peluang di situ. Nah, ketakutannya orang itu saat mereka mau coba tapi mereka nggak tahu mesti nyoba sampai mana. Tadi gue bilang, lu mesti coba lagi.
Tapi gue tambahin di ujungnya, lu mesti coba sampai batas yang lu tentukan. Gue mau coba 7 kali lagi, atau mau coba sekali lagi, atau mau coba 2 kali lagi, terserah. Lu yang menentukan, lu yang menentukan kompetisi, bukan gue. Kalau gue standarnya biasanya. By the way, kenapa lo ayam itu gagal selain emang bisnis proses yang gak cocok sama lo? Itu partnership gak sih? Apa sih? Oke, itu lebih kompleks lagi, karena kalau ya itu gue partneran. Karena partneran kan jadi faktornya banyak. Jadi gue ada faktor dari partner juga. Begitu partnernya tidak memenuhi kapasitas, ya gue kan terganggu. Itu salah satunya juga. Dan jaraknya jauh gue vendornya. Partner gue jauh di Tangerang. Jadi secara bisnis model agak sulit. Gue mesti beli bumbu ke Tangerang. Iya, bumbunya gue dari sana. Kan gue nggak tahu bumbu. Gue nggak bisa bikin bumbu. Jadi gue cuma beli bumbu, gue olah, gue jual. Nah, dari segi ini apa namanya ketidakcocokan dari pola bisnis prosesnya gue nggak cocok. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, gue tuh nggak bisa jualan, gue tuh gagal bisnis. Bukan nggak bisa jualan atau gagal, mungkin tidak cocok industrinya. Lu bisa jadi lu gagal, mungkin lu nggak cocok di industri makanan. Mungkin lu cocok di industri keuangan. Ada kan yang mulai bisnisnya misalnya bisnis keuangan ya, pajak ya. Itu kan ada juga yang berhasil. Kan ada semua yang suka pajak, tapi nah beda-beda kan. Ada orang yang senang ngitungin pajak, dia duitnya ada aja kliennya karena dia senang, cocok bisnis prosesnya. Nah, gua sama jualan ayam kemarin, kenapa gua gagal? Karena gua nggak cocok sama bisnis prosesnya. Nggak gua banget gitu. Udah ditambah, udah nggak gua banget. Profitnya juga nggak bikin gua mengencourage gitu. Oke lah. Misal bisnis prosesnya nggak cocok. Tapi gua kalau duitnya masih terbayar lah, keringat gua misalnya. Mungkin gue akan coba lanjutin, mungkin gue akan belajar lebih jauh. Nah, tapi karena gue sudah menentukan batas kelelahan gue, batas trying gue sejauh mana, dan sebatas mana budget itu gue spending, ya gue harus berhenti. Gak usah takut. Kalau gue sih sebenarnya ketakutan gue bukan gue malah belum berpikir sekalkulasi itu loh untuk berprofit. Walaupun memang setiap orang harusnya punya target ya. Tapi ya itu, gue masih mikir ya hal yang basic banget lah. Karena gini, sekarang tuh pengennya tuh masa pandemi ini, karena lo ketidakpastian, serba semua ketidakpastian ya. Maksudnya, lo walaupun lo masih punya status pekerjaan kantoran, pada akhirnya lo berpikir nih sekarang bakalan jangka panjang nggak sih kantor lo dengan masa begini, ini kan hasilnya nggak gampang. Jadi lo mesti punya pegangan lain gitu. Sebenarnya kalau gue nggak dari pandemi itu lo udah punya pemikiran sih bahwa pengen lo bisa kantoran juga, bisa bisnis juga, sama kayak kemarin pengen kuliah juga, tapi pengen kerja juga, jalan dua-duanya. Walaupun harus ada yang lo pilih, bukannya lo pilih salah satunya ini kan. Iya, mau lo maksimalin yang mana? Dua-duanya tetap harus jalan, tetap harus hidup. Tapi kalau untuk maksimal di dua-duanya, gue ngeliat yang kumlot pun enggak. Tetap skala prioritas yang lo maksimal itu. Nanti akan ada saatnya setelah misalnya studi lo kelar, lo maksimalin itu di karir lo. Kalau pada saat itu lagi berjalan dua-duanya, enggak lo tinggalin aja lo udah bagus. Ya, tapi kan sekarang lo jalan aja belum yang satunya. Iya kan, lo aja belum jalan. Jadi lo terlalu jauh gitu. Karena lu belum, kecuali lu udah mulai, udah jalan seminggu, lu mikir gitu, ya make sense lah. Nanti gimana ya? Itu pesan bokap gue juga. Kamu bisnis aja deh, sambil kerja nggak apa-apa. Tapi nanti lu akan nemu titik di mana lu bimbang nih, bisnis lanjutin atau berhenti kerja atau kerja jalanin dua-duanya atau gimana. Tapi lu akan menemukan titik di mana lu akan mesti ninggalin kerjaan ke berbisnis. Kalau lu udah sampai di tahap ini, itu luar biasa. Karena menurut gue justru mulai itu ya masih kayak gue juga termasuk orang terlalu banyak mikir sebelum mulai. Ya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak.
Jadi maksud gue justru ya pada saat lu masih punya pegangan lalu mulai, karena apa sebenarnya lu masih punya source ya. Salah satu udah nggak punya source-nya sulit. Jadi kondisi kayak gini. Ya, yang penting kan, yang penting lo sekarang harus bersiap diri lah. Kondisi apapun ya lu mesti siap bahwa ada kemungkinan kan lu mesti cari mungkin tambahan, apalagi kita semua ini kan terdampak kan. Lu yang orang kerja aja bisa terdampak, lu kapan aja bisa berhenti kerja atau termasuk gua bisa juga kapan aja istilahnya pendapatan berkurang dengan lingkup covid yang kayak sekarang. Berarti kan prinsipnya lu mesti kreatif, jadi lu nggak usah takut sih. Gua percaya seseorang takut itu karena dia belum tahu, kayak misalnya lu ada sebuah pintu baru, lu belum mau coba buka, lu udah takut karena lu nggak tahu isinya apa ya. Kenapa gak dibuka aja? Itu kebanyakan mikir itu salah satunya adalah terlalu banyak menebak. Gak seharusnya memperkirakan lah. Itu nembak sih. Terlalu banyak mikir. Apa too much thinking, less action. Wah, bahasanya. Kalau di kerjaan, ya lu semakin banyak tahu, lu semakin banyak pusing. Iya. Mendingan lu agak sedikit tahu aja. Makanya ada orang bilang gini, oh, ngapain sekolah tinggi-tinggi, gue lulus SD aja, gue bisnis juga untuk. Iya, karena dia didorong motivasi yang berbeda. Oh iya, dia punya latar belakang yang berbeda, motivasinya beda, tuntutan lingkungannya beda. Tuntutan lingkungan itu sebenarnya ngaruh banget loh. Ini kayak lo sama gue nih, udah selesai studi lanjutan, tuntutannya jadi beda kan, karena semua orang berekspektasi sama kita tuh lebih. Itu sebenarnya nggak salah juga, karena mungkin nggak semua orang dapat kesempatan kayak kita, seberuntung kita. Ya alhamdulillahnya itu. Tapi maksudnya ya itu satu sisi ada saatnya jadi kayak pressure lah, beban lah buat kita yang udah jalanin gitu loh dengan lingkungan, pressure gitu, punya ekspektasi yang lebih berat sih. Less expectation itu sesuatu hal yang lebih ringan. Ya kadang yang membuat beban itu sebenarnya ekspektasi sih menurut iya. gua. Kan lu tadi lu udah berekspektasi kan, aduh kalau gua makan nanti gua mesti enak nih dan gua mesti konsisten nih masa. Iya. Karena lu ekspektasinya udah tinggi gitu, sedangkan lu anak tangga pertamanya aja belum diinjak udah mau ya kalau meme kan tahu injak angka apa tangga ke 7 padahal yang pertama aja lo nggak lewatin. Dan itu bukan suatu yang salah ya kalau gue bilang, maksud gue itu wajar dan semua ngalamin gitu. Jadi nggak usah takut aja. Masalahnya yang ngalamin mau terbuka apa enggak itu aja sih. Orang tuh cuman karena takut gagal, takut dibilang gak berhasil. Emang kalau gak berhasil kenapa? Gue bikin startup udah 3 kali tutup. Berapa ya? Gue lupa, entah 3, 4, apa 5, gue lupa. Wah, intinya promosi jabatan gak berhasil udah berapa ya? 2 kali. Biasa aja. Emang sih dibilang gagal, terutama orang tua, udah sekolah ini gitu. Karena menurut gue bukan yang gak mau ya pada waktu promosi jabatan. Gue punya pertimbangan lain bahwa gue gak mau dapat itu, tapi ada satu sisi yang menurut gue yang udah gue pertimbangkan hal itu jadi terbengkalai. Salah satunya malah waktu itu adalah keluarga. Waktu itu belum ada yang berkeluarga di keluarga gue, tapi dengan gue promosi itu jabatan itu gue mesti keluar kota. Sedangkan kondisinya keluarga gue lagi ada yang harus gue support nggak secara keuangan sih, ya secara ada peranan di rumah yang harus gue jalanin gitu. berarti faktor tuh banyak ya? Iya, gue dibilang gagal, iya, dibilang menyia-nyiakan kesempatan, bos gue nggak suka sama gue, sekolah rapat gue kayak diserang mulu gitu jadinya. Nah, akhirnya setiap gue jawab kayak dibilang pembangkang, jawaban gue benar gitu. Jadi kayak yang dan mungkin memang pembangkang. Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah. Pembangkang itu perlu. Lu nggak mungkin hidup lu bisa nyenengin semua orang. Kadang-kadang perbedaan kita jadi orang ngecapnya pembangkang. Sebenarnya kita nggak bermaksud pembangkang sih, cuma karena
keberanian kita untuk membuka sesuatu hal yang berbeda yang mungkin secara lazim orang nggak ngakuin itu. Nah itu nilai plus lu punya keberanian untuk melawan atasan. Itu nggak selalu buruk. Itu nggak selalu buruk ya, tapi mungkin lu belum punya keberanian untuk memulai usaha bisnis. Beda. Karena itu beda, jadi bukan satu hal yang buruk lah. Jadi istilahnya ya kita nggak boleh takut lah. Dan gua sekarang mah cuma tinggal nunggu aja lu mau bikin percobaan keberapa, bikin baking apa, atau mau bikin cumi saus padang. Kalau saus padang ya istri gua pasti gua tawarin dan pasti beli. Lo doyan makan juga kayak gue kan. Kapan-kapan kita bahas istri gua. Apalagi soal makanan. Dia paling jago soal makanan. Ya karena Dia itu terlalu bahagia sampai setelah menikah dengan gua badannya sehat sekali. banget. Dan gue selalu lihat IG story-nya setiap malam sebelum pandemi. Di sini, semuanya tuh makan deh. Wow. Ya, sementara suaminya mati-matian hidup sehat. Nggak masalah. Hidup itu kan nggak harus. Yang penting hati dan sepikiran gitu. Ya suami istri beda hobi kan itu hal biasa. Gue pun enjoy punya gue udah mulai Asal jangan beda kamar aja. Itu lagi. Ya itu masalah itu masalah. Jadi gue percaya lah Pak, istilahnya lu dengan ketakutan lu itu lu nanti ada jalan keluar gitu. Lu mau mulai dari mana? Dan lu nggak harus mulai dari industri makanan juga, lu bisa mulai dari yang lain. Bisa jadi distributor, lo bisa jadi agen, lo bisa jadi banyak kan teman-teman gue yang jualan agen doang, agen keripik. Iya, kerupuk. sebenarnya tuh zaman gue suka makan. Yang gue harus coba sebenarnya nggak harus makanan kan. Kita nggak tahu bejo kita tuh adanya di mana. Nah itu, tadi lu udah jawab, bejo gue nggak tahu di mana. Kan lu berarti mesti step dulu, nyoba dulu. Gue nyoba bikinin nggak tahu, ternyata lu bejonya istilahnya beruntungnya di bisnis makanan, tapi ternyata makanan misalnya tiba-tiba makanan kucing. Gue nggak suka hewan. Ini kan contoh. Ada orang, lu bayangin bisnis makanan kucing itu istilahnya marketnya tuh adalah orang-orang yang mau rela spending supaya si kucing peliharaan mereka sehat. Lu kalau jualan di makanan hewan atau yang berhubungan dengan pet, duitnya lebih gede dibanding Karena marketnya udah middle up. ya itu salah satunya. Nah berarti kan sebenarnya industrinya luas, langkah-langkah yang bisa lo coba di itu banyak, cuman kadang kita satu karena udah takut mau nyoba satu, mau nyoba yang lain jadi nggak berani. Tapi kalau lo nyoba satu gagal, ya udah coba yang lain deh, coba lagi tiba-tiba bejo, tiba-tiba aja gue dapat tawaran suruh ada pesanan catering A B C gini-gini. Coba lagi, oh ternyata berhasil lagi nih. Terus ternyata siapa tahu bisa cocoknya di bisnis catering. Beda loh. Bisnis jualan makanan kelontong, bikin kafe, catering tuh beda loh bisnis prosesnya. Ya, karena gue dulu sempat Sama-sama industri kan. Kuliah itu gue di Jogja sebenarnya, yang itu semua tren makanan itu ada di situ. Nggak peduli sekarang trennya lagi makanan Korea, tiba-tiba lu nggak buka yang sesuatu makanan Korea, lu tetap buka kayak tradisional mie godok atau apa. Itu banyak sih. Dan gue belajar sih dari orang-orang yang di sana tuh yang mental nyobanya tuh kuat banget. Walaupun kadang ada mungkin yang mengabaikan sedikit aspek kalkulasi. Ya wajar lah. Kalau kalkulasi itu wajar. Asal jangan berlebih. Maksud gue tuh terlalu mengesampingkan gini. Lu boleh mengesampingkan kalkulasi. Memang nggak mungkin lo pertama mulai langsung menargetkan profit sekian, nggak juga gitu. Itu maksud gue jangan sampai lu mengesampingkan sehingga pada saat nanti lo gagal lu nggak bisa mulai lagi gitu loh. Lu tetap harus mempertimbangkan kalkulasi itu dari sisi itu. Kalau lo gagal lu harus tetap punya source untuk mulai lagi. Jangan lo abaikan, bukan untuk kalkulasi profit bukan. Itu juga masukan yang luar biasa lah. Jadi Source itu sama hal yang tadi gue bahas masalah percobaan. Lu punya jatah 9 kali nyoba, berarti lu punya resource at least lu mesti sampai 9 kali nyoba. kalau lo nggak sampai 9 kali ya resource lo mampu untuk sampai berapa kali percobaan. Dan modal itu nggak harus selalu uang ya.
Oh enggak. Modal berani aja juga itu udah jadi modal. Enggak selalu uang, memang identik dengan uang, tapi sometimes lu ada uang, tapi lu mager jadi kayak gue dah yang nggak naik tangga Iya. itu juga modal coy. Mager itu salah satu faktor modal menurut gua. Dan jangan terpengaruh sama orang lain. Kalau terpengaruh sama dia nggak apa-apa sih, masih positif. Pengaruh yang kayak bukan kayak dia yang agak rep. Gue nih termasuk orang yang selalu encourage teman-teman gue untuk mencoba hal baru. Apapun itu. Karena dia semua dicoba dulu, termasuk semua wanita dicoba. Tolong ya itu nggak boleh dibahas ya. Iya, tapi kan paling tidak lu berani mencoba apapun itu. Iya. Pada porsinya aja ya. Yuk. Pada porsinya nih. Jadi intinya mencoba itu bukan sesuatu hal yang buruk. Gagal juga bukan suatu hal yang buruk. Dan gue termasuk orang yang bisnis gagal. Kalau perlu lu mesti gagal. Kenapa? Ya, lu mesti belajar karena bisnis tuh pasti gagal. Dan sukses juga pasti. Iya. Sekelas bisnis yang udah puluhan tahun gede aja bisa gagal, lu bayangin aja. Lu tau lah nih, ini banyak perusahaan-perusahaan gede yang hari ini ternyata udah nggak ada lagi, tinggal sejarah doang. Jadi apa yang lo takutkan gitu? Toh kalau gagal juga pasti, sukses juga pasti. Mendingan lo berpikir gimana supaya memulai dan mencoba terus sampai lo berhasil, bukan sampai lo tutup. Kan gue juga ada berapa kali percobaan tuh dari 2011 tuh gue udah mulai bisnis. Name it, iya hampir 9 tahun, name it lah yang nama-nama bisnis gue berhasil. Mungkin secara nama ya belum lah, tapi at least dari pendewasaan gue dalam menyikapi berbisnis dan cara berpikir gue itu jauh lebih sukses dibanding bisnisnya gue sendiri. Berarti kan sebenarnya mindset tuh nggak bisa dibangun lu tiba-tiba dalam sebulan, tapi lu bisa belajar dari orang-orang yang mindsetnya mindset entrepreneurnya tuh ada gitu, biar lu lebih cepat gitu. Kalau kayak gue kan lebih praktisi, jadi gue mau nyoba, gagal coba terus sampai. Gue memang bukan tipe orang yang mendengarkan orang-orang teoritis. Dan sampai sekarang gue menemukan satu pola yang menurut gue kayaknya ini gue banget gitu prosesnya. Kapan? Ada lah, nanti gue ceritain di vlog yang lain. Enggak ada spoiler, Nggak ada dong. Bocor halus. Ada nanti lah. itu segmen tersendiri aja kita bahasnya. Jadi prinsipnya gue sekarang sedang membangun perusahaan juga yang menurut gue untuk mengatasi masalah pandemi ini juga gitu. Bukan mengatasi pandeminya, tapi mengatasi keuangan gue secara pribadi dan semua orang yang mungkin bisa gue bantu. Ya, mendingan dengerin orang-orang yang praktisi kayak gini daripada yang teori-teori doang. Dan menurut gue juga, jujur nih, gue tipe orang yang lu harusnya nonton nih motivator si bapak ini, si ibu ini bagus untuk motivasi lo. Entah kenapa gue pikir gue doang yang masuk kuping kanan, kuping kiri nggak ada yang acak-acak gitu istilahnya. Tapi kalau dengerin orang kayak praktisi kayak lo, yang menurut dia berhasilnya belum terlihat, sebelum gue sih terlihat menurut dia enggak. Terus tiba-tiba yang cerita abis ini gue juga masuk. Daripada gue harus nonton si motivator terkenal bapak ini gue pengen nonton drakor. Lelah gue sama drakor. Jadi yang penting adalah lu nggak usah takut salah, takut jelek. Bahkan mungkin yang seperti gue bilang, vlog gue ini mungkin ada yang bilang jelek, tapi emang pasti jelek lah, namanya juga awal gue bilang kan. Awal bagus nanti dia terbangnya ke kemudian. Tapi dukung gue ya untuk jadi 1000 subscriber ya. Berapa? 1000 subscriber target. Ya at least selesai PSBB yang kedua nih 1000 subscriber lah. At least gue naruh target, nggak apa-apa. Kalau gue naruh targetnya 1000, kalau nggak nyampe ya mungkin 700, 800 kan. Ya daripada lo target gue 100, ya kalau nggak nyampe paling 50. Soalnya target harus gede. Targetnya 1000, kalau nggak nyampe 500 nggak apa-apa, nanti targetin lagi jadi 2000. Nantinya baru nyampe 1000. Jadi cuma gara-gara PSBB nih buat vlog? Enggak sih, gue kamera udah lama. Ya dulu udah ada kepikiran bikin konten, cuman ya itu aja belum gerak aja. Ternyata dia berangkat dari mager juga, Bu. Semua orang pasti ada magernya. Nah, itu tadi bilang magernya di sesuatu hal yang baru.
pasti di sesuatu yang baru lu ada Iyalah, karena mager dengan sesuatu hal yang lo udah pernah coba itu beda. Karena lu bakal, udahlah mager aku, abis ini gue bisa bangkit lagi, bisa mulai lagi. Jadi dengan sesuatu hal yang baru, dengan secara lo nggak tahu apa-apa, wah itu magernya sih banget sih menurut gua. Baru mulai berani aja belum. tenang Mbak. Tapi yang penting habis ini gua menunggu satu menu lah dari lo. Entah itu kue, entah itu cumi, no problem. Nanti lu juga kalau bisa ya lu pesen ya. Terus lo kasih saran, kritik dan saran. Terus kalau jual jangan bilang kemahalan, beli aja dulu. Kalau memang kemahalan mah kurang ajar. Maksudnya bikinnya jangan kemahalan, lu jualnya gitu, yang wajar aja gitu. Dan jangan kemurahan juga. Karena setiap produk segmennya ada. Oke, kayaknya sih menurut gua sih sampai di sini dulu aja ya. Mungkin udah melebihi batas waktu yang dibahas. Bukan bahas, maksudnya waktunya. Gua mau bikin 40 menitan tapi ini kayaknya lebih. Lo edit. Gak bisa diedit nih, bagus soal bahasannya. Nah, salah satunya itu kan kalau kayak sekelas Deddy Corbuzier tuh bisa bikin tuh 40 menit. Ya gue belum bisa, nanti bisa. Oh iya, itu pakai jam terbang ya? Iya, jam terbang. Jadi kalau sekarang masih lama, panjang, ya harap maklumin aja lah. Dan tiba-tiba seperti lampunya mati. Apa PSBB udah mulai dimulai nih? Oke. Kayaknya pembahasan gua sama Batar ini cukup sampai di sini aja. Oke. Mudah-mudahan kalau ada sisi yang positifnya bisa lo ambil. Kalau yang jelek-jeleknya ya lo buang aja, jangan ambil ini. Oh, iya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. share teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya ini. Nanti follow IG gue juga ya. Ya, lo ini aja, tampilin aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.